Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah kisah tentang seseorang yang melihat matahari tenggelam ke dalam lumpur hitam diabadikan di dalam Al-Quran. Bagaimanakah bunyi ayat tersebut? Apakah memang benar matahari tenggelam dalam lumpur hitam? Zulkarnain adalah seorang yang melihat matahari tenggelam ke dalam laut yang penuh dengan lumpur hitam. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Kahfi. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 86. Dalam ayat itu secara harfiah, laut yang dimaksud adalah sebuah lautan yang penuh dengan lumpur dan berwarna hitam. Hal ini memungkinkan terjadinya perdebatan, bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran bertentangan dengan Said. Banyak orang berpikir bahwa secara logika tak mungkin ada lautan lepas yang dipenuhi dengan lumpur. Ayat tersebut terdapat makna kias pada kata terbenam. Terbenam bisa diartikan dengan waktu sore, sama halnya ketika kita di pantai. Saat sore hari, matahari akan terlihat terbenam ke dalam laut. Jadi, ayat ini berhubungan dengan waktu. Selain itu, ayat ini juga dihubungkan dengan belahan dunia ini. Ketika matahari terbenam di suatu daerah, di belahan dunia lain, sekumpulan orang akan menyaksikan matahari terbit. Dari hal ini, diindikasikan isyarat yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Sudah sangat jelas Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Banyak pendapat yang akhirnya muncul dan beberapa ahli tafsir. Pendapat yang paling kuat adalah dari Said Qutb. Tafsirnya adalah dia berada di antara salah satu muara sungai yang terdapat banyak padang rumput dan dipenuhi oleh tanah yang berlumpur. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa tempat yang dimaksud tenggelamnya matahari ke dalam lumpur hitam adalah samudra. Inilah gejala yang dialami setiap orang yang sampai di pantai. Dia melihat matahari seolah-olah terbenam ke dalamnya. Padahal matahari tidak terpisah dari falak atau astronomi yang menjadi tempat rotasinya. Lalu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang menyebutkan bahwa tempat itu adalah di sisi sebuah samudra. Imam Al-Baidawi menyebutkan bahwa Zulkarnain mungkin saja sampai di tepi pantai dan melihat matahari itu di situ karena sejauh mata memandang hanyalah air laut. Oleh karena itu Allah berfirman, dia melihat matahari terbenam di laut, bukan mengatakan bahwa matahari terbenam. Dalam salah satu ayat surah Al-Kahfi tersebut memberikan pengertian bahwa matahari terbenam yang tenggelam di dalam laut yang berlumpur hitam hanyalah penglihatan Zulkarnain saja. Karena dalam ayat itu disebutkan dia melihat, berarti hanya pandangan orang yang melihatnya saja. Jika melihat konteksnya, Allah tidak berfirman bahwa telah menenggelamkan matahari ke dalam laut berlumpur hitam. Lalu di manakah laut berlumpur hitam tersebut? Apakah tempat itu adalah laut hitam? Laut hitam pada mulanya bernama Pontos Aksenios atau Laut Tidak Ramah. Namanya diberikan oleh orang Yunani, kemudian diganti menjadi Pontos Exenos atau Laut Mesra untuk mendapatkan keberkahan dari laut. Nama ini diberikan oleh pelaut Yunani sebab warna laut sangat gelap jika dibandingkan dengan Laut Mediterania. Hal ini dijelaskan oleh Charles King dalam bukunya berjudul The Black Sea A History. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa orang yang bisa melihat kedalaman laut hitam hanya berjarak sekitar 5 meter atau 15 kaki. Sedangkan laut Mediterania mencapai 35 meter atau 100 kaki. Sahabat beriman, itulah penjelasan tentang matahari yang tenggelam di laut hitam yang dilihat oleh Zulkarnain. Hal ini bahkan diabadikan dalam salah satu surah Al-Quran. Namun perlu diingat bahwa yang diabadikan dalam Al-Quran adalah hasil penglihatan Zulkarnain tentang matahari yang tenggelam dalam lumpur hitam. Banyak penafsiran yang bermunculan dari ahli tafsir mengenai laut yang penuh lumpur ini. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah muara sungai dan padang rumput penuh lumpur. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah samudra. Walaupun ada sebagian orang mengatakan bahwa Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan, hendaklah kita yakin dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran mengandung kebenaran. Hal ini sesuai firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian,
maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.